faqad dhalla Abu Sufyan yuqatilun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yu'allibu alaihi al-musyrikin wa ahlal kitab ila an azfara Allah rasulahu wa danat lahul arabu bi fathi Makkah wa kadzalika ba'da al-islam kharaja Muawiyah ala Ali wa qatalahu. Maka keluarga Umayyah Banu Abdus Syams sebagai musuh bebuyutan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan mengerahkan pasukan dari orang-orang musyrik, bahkan menggalang kekuatan bersama ahlul kitab untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah memiliki kehendak lain. Dialah yang memenangkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat Arab ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkah kembali ke tangan beliau, sehingga beliau memiliki kontrol penuh untuk menguasai Makkah, dan beliau mengatur pemerintahan Islam dari tempat tersebut. Oleh karena itu setelah Makkah dibebaskan oleh Nabi, mereka sebagai para Buddha, pada hakikatnya apabila mereka tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu boleh dibunuh. Kan tetapi Muhammad Raufur Rahim, budak-budak ini dibebaskan oleh Nabi, ya termasuk Abu Sufyan. Begitu juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh karena itu mereka disebut tulaqah, budak-budak yang dibebaskan. Oleh Sayyidah Zainab Yazid itu disebut Ibnu Tulaqah, anak dari budak-budak yang dibebaskan. Tapi mengapa perlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bijak, yang baik, dibalas oleh Yazid bin Muawiyah dengan perlakuan yang keji? Memerangi Al-Husain alaihissalam, kawan kaum wanita dari keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikarang, digiring bagaikan kawanan onta, cadar-cadar mereka dibuka, pakaian-pakaian mereka disikat, lalu mereka diperlakukan dengan perbuatan keji, dijadikan tontonan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak hanya Abu Sufyan yang memerangi Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan dia memerangi Ali bin Abi Thalib dengan mengerahkan segala cara, mengerahkan segala kekuatan, baik dengan militer ataupun dengan cara-cara yang lain. Wa nu'tifu nahnu ala qawli Syekh al-Muradi wa kadzalika qatlu Yazid wa kadzalika qatala Yazid hafid Abi Sufyan al-Husayn bin Ali Siddiq Rasul al-A'lam sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pendapat Syekh al-Muradi. Begitu juga yang memerangi Islam seakan gunung yang memiliki arti kebencian dan kedendaman itu meletus. Apa-apa yang dilakukan oleh Yazid
sebagai pelampiasan kekufuran yang menunjukkan dia mewarisi sifat-sifat yang tidak terpuji dari Muawiyah serta dari Abu Sufyan. Aladul a'da di Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dia telah membunuh Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam. Yazid ini sebagai cucu Abu Sufyan, dia memerangi Al-Husain putra Ali Sibtur Rasulul A'lam sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah Al-Husain? Al-Husain adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam masalah tersebut dipaparkan oleh seorang syair bahwa permusuhan ini terus berlanjut aban an-jaddin, karena keduanya diistilahkan dengan pohon kenabian dan pohon berkutu. Wa ibnu Harbin lil Mustafa wa ibnu Hindin li Aliyin walil Husain Yazid. Maka Abu Sufyan yang disebut Ibnu Harbin, dia memerangi kepada Nabi Muhammad, memerangi kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Ibnu Hindin akilatul akbad, putra Hindun pemakan hati. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, dialah yang bernama Muawiyah, memerangi kepada Ali. Walil Husain Yazid, kemudian tidak kalah manisnya Yazid, dia memerangi kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam.